Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2181 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 10 hari lagi Renungan Pagi ini mengudara tepat 6 tahun mengudara non-stop, puji Tuhan. Dan kita akan mengadakan aksi sosial dan juga KKR. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kata jangan berharap pada manusia. Kata jangan itu kan kata larangan. Kata berharap itu asal kata dari harap yang berarti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memohon dan meminta. Saudara, kata jangan berharap pada manusia itu berarti jangan meminta dan memohon-mohon kepada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini, Tuhan melarang umat Tuhan untuk berharap kepada manusia. Firman Tuhan ini mau memberikan kita satu pengertian bahwa manusia itu hanyalah embusan nafas. Manusia itu hanya terbatas, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Karena manusia itu terbatas. Manusia itu sering ingkar janji. Dan manusia seringkali mereka mengecewakan kita. Jadi firman Tuhan ini melarang kita orang percaya untuk berharap kepada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan berharap kepada orang tuamu. Jangan berharap kepada orang kaya. Jangan berharap kepada bos saudara. Karena mereka semua ada batasnya. Jangan andalkan mereka, saudara pasti akan kecewa. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, amin. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, yang kita dapatkan sakit hati, kekecewaan. Saudara, jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara saat ini sedang membutuhkan sesuatu, sedang bergumul, saudara, berharaplah kepada Tuhan. Tadi kata harap itu kan meminta atau memohon. Jadi saudara, mintalah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita dalam Injil Matius pasal 7, saudara perhatikan, Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7 di sana berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Jadi di saat saudara meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang saudara minta. Amin. Jadi kalau selama ini apa yang saudara harapkan belum saudara dapatkan, itu mungkin saudara belum meminta kepada Tuhan.
Saudara mungkin minta ke sana kemari kepada orang-orang kaya, orang tua saudara, bos saudara, dan saudara dikecewakan. Saudara tidak mendapatkan apa yang saudara harapkan. Mintalah kepada Tuhan. Amin. Maka apa yang saudara minta, apa yang saudara doakan, Tuhan pasti berikan kepada orang-orang yang percaya. Haleluya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Firman Tuhan ini meneguhkan kita. Apa yang saudara inginkan, berdoalah kepada Tuhan. Minta, bermohon kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita meminta kepada Tuhan, minta sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan, masa sih Tuhan gak dengar? Masa sih Tuhan gak jawab? Saudara ingat perumpamaan tentang hakim yang lalim, di mana seorang janda datang setiap waktu kepada hakim itu, meminta supaya hakim itu membela haknya. Di saat hakim ini belum bangun, janda ini datang mengetuk pintu rumahnya untuk meminta supaya hakim ini membela perkaranya. Di saat dia pergi ke kantor, janda ini datang untuk memohon kepada hakim yang lalim ini supaya dia membela perkaranya. Sampai di kantor, dia makan siang, dia pulang, dia istirahat malam. Janda ini terus datang, meminta supaya hakim yang lalim ini membela perkaranya. Karena terganggu dengan apa yang dilakukan janda ini, akhirnya hakim yang lalim ini membela perkaranya dengan harapan supaya janda ini tidak lagi mengganggu dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita, lihat hakim yang lalim, hakim yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut Tuhan sekalipun, dia dapat mengabulkan doa dari janda itu. Terlebih lagi Tuhan kita, Allah yang maha baik, yang mendengar setiap seru doa kita. Kalau kita panjatkan setiap hari, minta, terus doa kepada Tuhan, masa Tuhan gak dengar? Masa Tuhan gak jawab? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti dengar seruan doa saudara dan pastinya akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Cuma seringkali kita berdoa, kita gak serius. Kalau saudara serius dengan doa saudara, saudara sangat-sangat berharap dengan apa yang menjadi jawaban doa itu. Minta terus. Kalau Tuhan belum jawab, minta terus, doa terus sampai Tuhan jawab, tetap berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya boleh berharap kepada manusia. Banyak sekali orang janji kepada kita, tapi mereka justru hanya menyakiti kita dengan janji-janji mereka. Apa yang mereka janjikan kepada kita seringkali semua tidak ditepati. Betul? Makanya saudara jangan berharap kepada orang-orang kaya. Jangan berharap kepada bos atasan kita yang sudah menjanjikan kita mungkin jabatan atau mungkin uang dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berharap kepada mereka. Berharaplah kepada Tuhan. Bawa terus dalam doa. Amin. Haleluya. Mazmur 130 ayat 7 berkata begini. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berharaplah kepada Tuhan karena pada Tuhan ada kasih. Amin. Selalu saya bilang saudara, kasih itu selain artinya cinta, kasih itu juga artinya memberi. Amin. Jadi saudara, di saat saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang saudara harapkan kepada Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita berharap kepada manusia kita kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Saudara berharaplah kepada Tuhan. Di saat saudara
berharap kepada Tuhan, saudara punya banyak waktu dengan Tuhan, saudara, itu yang Tuhan senang dari kita, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Di saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan senang dengan kita. Kalau Tuhan sudah senang kepada kita, apa yang saudara minta? Apa yang saudara inginkan? Apa yang saudara harapkan? Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai sekarang bangun hubungan dengan Tuhan. Punya banyak waktu lagi dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan senang. Tuhan senang kalau saudara ada di rumah Tuhan. Tuhan senang kalau saudara punya waktu untuk beribadah. Tuhan senang. Yang gak senang kita beribadah dan punya waktu dengan Tuhan, iblis. Makanya dia selalu menggoda kita dan kerap kali kita jatuh dalam pencobaan. Karena iblis tahu kelemahan kita. Banyak di antara kita kelemahannya apa? Uang. Makanya di saat mau ibadah dia goda kita dengan uang, dengan bonus, dengan fee yang besar, dengan deal-deal, dengan orang-orang yang mau membeli atau memberikan kita fee di hari-hari ibadah. Iblis tahu kelemahan kita. Dan tidak sedikit orang yang jatuh dalam pencobaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita merespon kasih Tuhan, Tuhan kan sudah mengasihi kita. Tinggal kita yang merespon kasih Tuhan itu dengan mengasihi Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikiran kita. Nah, saudara, di saat kita merespon kasih Tuhan itu, Tuhan memberikan apa yang kita harapkan. Amin. Apa yang kita inginkan, Tuhan akan berikan kepada kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara, di saat kita berharap kepada Tuhan, oh haleluya, kita pasti punya banyak waktu, kita pasti intim dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Berharaplah kepada Tuhan saudara, maka Tuhan akan kasih kepada kita. Tuhan akan berikan apa yang saudara dan saya harapkan. Dan yang kedua saya menangkap di sini, kasih setia. Yang kedua saudara, saya melihat di sini secara terpisah kasih setia. Tadi kasih, sekarang setia. Amin. Artinya apa saudara? Janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak akan ingkar janji. Apa yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya, itu pasti Tuhan akan berikan kepada kita orang percaya. Amin. Kalau orang berjanji saudara, kadangkala bikin sedap di telinga tapi bikin sakit di hati. Betul? Ada berapa banyak kita kecewa dengan janji-janji palsu itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan ingkar janji. Amin. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan ingkar janji. Pasti Tuhan genapi. Janji-janji Tuhan ribuan tahun yang lalu sampai sekarang bahkan selamanya, Tuhan genapi dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap masa dalam kehidupan kita, janji-janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan? Pegang itu. Amin. Supaya Tuhan tepati dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Makanya saudara berharaplah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah yang setia kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin orang-orang berubah setia kepada kita. Mungkin bisa jadi pasanganmu berubah setia kepada saudara. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara sudah beberapa kali meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Itu adalah janji atau bukti kesetiaan Tuhan kepada kita orang percaya. Haleluya. Yang ketiga saudara, saya tangkap dari firman Tuhan ini. Berharaplah kepada Tuhan karena pada Tuhan
ada pertolongan. Saudara perhatikan di Mazmur 130 ayat 7 tadi. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Haleluya. Bapak ibu saudara, mungkin saat ini saudara sudah mulai kehilangan harapan. Saudara sudah mulai melihat kehidupan ini mulai pakai pola pikir saudara. Sudah mulai pakai logika. Sehingga saudara nggak lagi percaya kepada Tuhan. Aduh, nggak mungkin masalah ini bisa selesai. Aduh, nggak mungkin saya bisa menang dalam perkara ini dan lain sebagainya. Mana mungkin saya bisa sembuh. Ini sakit penyakit ini sudah stadium 4. Dan kata dokter, saya sudah tinggal beberapa bulan lagi saya pasti mati. Dan lain sebagainya. Sehingga saudara sudah mulai kehilangan pengharapan. Saudara sudah mulai pesimis dengan kehidupan ini. Saudara dengar baik. Berharaplah kepada Tuhan karena pada Tuhan ada pertolongan. Amin. Saudara, Daud berkata pertolongan kita datang dari Tuhan. Dia memandangkan matanya ke gunung-gunung dan tidak ada satupun orang yang menolong dia selain daripada Tuhan. Amin. Saudara, kiri kanan kita mungkin tidak ada yang menolong kita. Tapi lihat mata ke atas. Arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Pertolongan kita dari atas. Pertolongan kita dari Tuhan. Amin. Pencipta langit dan bumi ini. Haleluya, haleluya. Saudara, jangan berharap kepada manusia. Sekarang saudara tolong. Besok belum tentu orang yang kita tolong menolong kita. Bisa jadi dia juga mengangkat tumit, membenci kita, bahkan menyerang kita. Tapi saya percaya saudara, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan yang akan tolong kita. Makanya jangan berharap orang yang pernah kita tolong, satu hari nanti mereka akan tolong kita. Jangan berharap seperti itu. Urusan kita, tolong orang, biar Tuhan yang tolong waktu kita susah. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita membantu orang yang lemah, kita itu memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang kepada kita. Dan pastinya kalau Tuhan berhutang kepada kita, Tuhan pasti akan bayar. Di saat kita mengalami kesulitan, mungkin orang yang kita pernah tolong itu tidak menolong kita, tapi pasti Tuhan akan kirim orang untuk menolong kita yang ada dalam kesusahan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan kirim penolong buat kita. Sehingga kita keluar dari pergumulan kita, dari kesusahan kita. Tuhan akan kirim. Bahkan malaikat Tuhan akan kirim supaya kita bisa keluar menjadi pemenang dalam pertempuran, dalam pergumulan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara, jangan berharap kepada manusia. Karena kasih manusia terbatas. Kesetiaan manusia juga ada batasnya. Pertolongan manusia juga ada batasnya. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Di saat kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia, banyak sekali kekecewaan, sakit hati, marah, kecewa ada di dalam diri kita kalau kita berharap kepada manusia. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Malah kasih Tuhan akan memenuhi kita. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan kasih, dalam tanda kutip, memberi apa yang saudara inginkan. Haleluya. Yang kedua, saudara, setia. Tuhan itu setia kepada kita. Tuhan tidak akan mengkhianati kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Walaupun mungkin seringkali kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan yang ketiga, kita belajar firman Tuhan ini, berharap kepada Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan lawat jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati terus kehidupan semua orang-orang percaya. Makin hari, makin diberkati.
dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga rencana kami akan membuat ucapan syukur 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Dan kami akan membuat KKR dan aksi sosial. Tuhan yang beracara, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan berkati mereka yang sudah mendukung pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Tuhan terus limpahkan berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 10 hari lagi renungan pagi ini mengudara tepat 6 tahun. Non-stop mengudara memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau saudara diberkati melalui pelayanan ini, mari jadi berkat. Dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Bagi Bapak Ibu Saudara pendengar yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur di nomor rekening Bank Mandiri di nomor 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan datang, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Dengan mendukung pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, saudara menjadi bagian bersama dengan saya dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.